bahwa menjadi pemimpin itu bukan seperti membalik telapak tangan. Ikut pilkada menang, kita harus punya suatu kiat-kiat tertentu. Bagaimana kita menjadi panutan masyarakat. Saya suruh adik-adik nih, kalian pelatihan lah kemana. Enggak apa-apa, studi banding kita silakan studi banding, tapi jangan habis duit tapi tidak ada hasil. Buat negeri kita nih, kampung kita nih, tolonglah dibenahi. Semua masyarakat Pelalawan harus merasa memiliki Pelalawan, harus memiliki negeri kita. Rasa nasionalis kita Indonesia, rasa kedaerahan kita Riau, kemudian rasa negeri kita itu adalah Pelalawan. Ini yang saya bungkus di dalam suatu semangat. Kemana pergi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Adapun pada saat ini adalah kami sudah lama lah menginginkan bertemu dengan tokoh Riau yang satu ini. Dan beliau juga di mata kami sudah lama juga menghilang di Riau ini kan, tapi beberapa tahun ini beliau sudah kembali, sudah beraktivitas lagi di Pekanbaru, dan banyak orang mengatakan beliau ini adalah peletak dasar pembangunan di Kabupaten Pelalawan, ya kan. Jadi beliaulah yang punya visioner untuk Kabupaten Pelalawan. Dan ini yang menyampaikan sama kita juga ini adalah masyarakat di Pelalawan sendiri khususnya dan umumnya Riau. Adapun peletak dasar pembangunan Kabupaten Pelalawan ini adalah tokoh kita adalah Pak Haji Asmun Japar, Sarjana Hukum. Ya. Assalamualaikum Pak Asmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama enggak jumpa Pak Asmun. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya nih, ya 2 tahun ini Pak Asmun kemana-mana kita lihat ya kan. Jadi dan kami juga, kenapa kami undang Pak Asmun di acara Cakap Lepas ini? Ya. Banyak juga permintaan orang Pak, ya kan. Tolonglah katanya, diangkat juga lah kami Kabupaten Pelalawan itu katanya. Iya. Jadi makanya kami berapa kali lah mengajak Pak Asmun, cuman Pak Asmun sibuk kan akhir-akhir ini kan. Tapi alhamdulillah ya inilah saatnya kami bisa jumpa dengan peletak dasar Kabupaten Pelalawan ini. Iya. Pak Asmun, banyak juga orang pingin tahu Pak, siapa sih Pak Asmun ini? Iya. Siapa orang tua Pak Asmun ini? Selama ini kan orang hanya kenal Pak Asmun saja. Dari mana Pak Asmun ini, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, betul, dan pernah kerja di mana aja gitu. Pak Asmun kalau nggak salah dari dulu udah ASN ya. Iya, betul. Dapat kabar pernah di Bengkalis, pernah di mana, jadi apa, jadi ini. Jadi kami minta lah Pak, Bapak ceritalah ya dari orang tua siapa. Saya pernah dengar juga tokoh-tokoh bilang Pak Asmun tuh orang tuanya dulu Ketua DPR di Kabupaten Kampar. Betul Pak? Betul ya? Dari partai apa gitu, berapa? Dan pernah di provinsi juga ya? Di provinsi juga. Ya, dan pernah Kabak Umas juga ya? Iya, betul. Di Bengkalis ya kan? Nah, jadi itulah Pak. Jadi karena banyak ingin tahunya orang, kami minta Pak Asmun yang menceritakan. Iya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, dan khususnya pada masyarakat Kabupaten Pelalawan yang saya cintai dan masyarakat Riau pada umumnya. Saya Haji Tengku Asmun Japar, mantan Bupati Pelalawan Prode pertama, dan saya lahir di Pelalawan. Oh, lahir di Pelalawan Pak? Saya lahir di Pelalawan, kemudian ayah saya dulu pernah jadi camat di Pekalan Kuras Pelalawan. Tapi waktu itu masih masuk Kabupaten Kampar? Kabupaten Kampar. Kemudian ayah saya jadi camat di Air Tiris. Saya ikut di Air Tiris, saya tamat SD di Air Tiris. Pegawai negeri berarti Pak? Ayah saya pegawai negeri. Kemudian tamat siapa SD. Nama ayah Pak? Ayah saya Haji Tengku Said Japar Muhammad.
Kami 6 orang bersaudara dan saya adalah adik yang paling bungsu. Paling kecil? Paling kecil. Iya, Pak. Dr. Andes Tengku Lukman Ja'far, Tengku Khalil Ja'far, Tengku Fadil Ja'far, Tengku Ridwan Ja'far. Nah, dari HR Tiris jadi camat, saya tamat SD di HR Tiris. Kemudian ayah saya terpilihlah menjadi ketua DPR di Kabupaten Kampar. Waktu itu bupatinya Pak Subrantas. Boleh ASN waktu itu, Pak? Boleh dulu. Oh, boleh. Karena dia masuk dalam partai Golkar waktu itu. Oh, iya. Belum ada larangan ya. Saya melanjutkan sekolah SMP di Bangkinang, SMP 1. SD di mana, Pak? SD di Artiris. Oh, SD di Artiris. Ya. Kemudian SMP 1 saya di Bangkinang. Kemudian tamat SMP 1 saya lanjut lagi di Bangkinang. Iya. Itu tahun 68 dan 71 sampai 77. Lebih kurang 9 tahun. SMA saya di Bangkinang. Masih Bangkinang Saya juga Bangkinang, bagi banyak sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga. Ya. Kemudian rekan-rekan satu alumni di Bangkinang. Ya. Tamat di SMA Bangkinang. Ya. Saya berjuanglah untuk merubah keinginan saya menjadikan seorang akademisi. Saya pindah ke Jogja, Pak. Oh, ke Jogja. Ya. Kota pelajar ya, Pak ya. Sekolah di Jogja, Ya. di Universitas Islam Indonesia tahun 78. Fakultas Hukum saya. Tahun 78 Fakultas Hukum di Jogja, dan banyak kawan-kawan kita, kan kawan saya juga yang satu alumni di Jogja. Kemudian tahun 85 saya pindah balik lagi ke Pekanbaru. Udah selesai di Jogja? Sudah selesai di Jogja dengan sarjana hukum. Ya. Pindah ke Pekanbaru, kemudian saya pindah Pekanbaru, saya menjadi advokat waktu itu. Oh, sempat jadi pengacara. Jadi pengacara sebagai mencari ilmu. Ya, lawyer ya. Lawyer. Kemudian saya melamar pekerjaan. Waktu itu diterima di PNS, di ASN sekarang. ASN ya. Saya dapat tugas di Bengkalis, di kantor catatan sipil. Ditempatkan di Bengkalis. Ditempatkan Bengkalis. Tempat Bengkalis saya dari catatan sipil, kemudian saya dipindahkan oleh waktu itu Pak Bupatinya Pak Azali Johan, kemudian Pak Parla Sulaiman. Saya menjadi Kabak Humas di Bengkalis. Terus karir saya terus naik lagi menjadi Kabak Hukum. Saya menjadi Kakan Sospol. Oh, Kakan Sospol. Jadi Sospol. Kemudian saya terakhir menjadi Kesbang lah sekarang. Ya, Kesbang saya. Ya, sekarang. Kemudian terakhir saya menjadi asisten 1 bidang tata pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Lebih kurang 15 tahun saya di Bengkalis. Tahun 2010. Ya. Tahun 2000. Ya. Dengan adanya otonomi daerah, saya pindah ke Pelalawan. Waktu itu sudah mekar Pelalawan? Sudah mekar, pemekaran dari Kabupaten Kampar. Karena saya juga dulu alumni di Bangkinang, Kampar, pindah ke Pelalawan menjadi ketua Bapeda saya. Jadi di pemekaran tahun 99, tahun 2000 itu, waktu itu seluruh anak-anak daerah ditempatkanlah di daerahnya masing-masing. Siapa PJ Bupati? PJ-nya itu Pak Azwar. Oh, Pak Azwar. Pak Azwar AS dan sekdanya Pak Marwan waktu itu. Ya. Nah, saya jadi ketua Bapeda. Berarti ketua Bapeda pertama ya? Jadi ketua Bapeda pertama dalam kondisi Kabupaten Pelalawan itu adalah hutan, kebun, kemudian tidak tertata sedemikian rupa. Nah, inilah pengalaman karir saya dari ketua Bapeda. Saya mencalonkan dirilah tahun 2001 untuk pemilihan bupati waktu itu. Lewat DPR? Lewat DPR, dipilih oleh DPR. DPR pun waktu itu bukan berdasarkan dengan pemilihan, tapi berdasarkan kiriman daripada anggota DPR Kampar. Pecahan lah ya? Pecahan. Ya. Jumlah anggotanya lebih kurang 30 orang. 30 gitu. orang. Nah, inilah pengalaman karir saya, dan saya juga pernah mengikuti berbagai macam jenjang pendidikan di ASN, dari Sepadia, Sepalas, Sepati, terus sampai ke Lemhanas, itu saya ikuti. Oh, udah ikut semua. Nah,
Terpilih saya jadi bupati periode pertama 2001. Tunggu dulu Pak, Ya. siapa aja saingan lu? Ada saingan nggak? Saya Bapak punya- berpasangan sama siapa? Saya berpasangan dengan Pak Anas Badrun waktu itu. Oh, Pak Anas Badrun. Badrun. Ya. Kemudian saya punya Rival rival siapa? politis lah katakan, tapi saudara-saudara semua. Ya. Itu waktu itu Profesor Dr. Tengku Daril. Ya. Dia bersama dengan Kazaini KS. Ya. Kemudian Kurnia Zain bersama dengan Bapak Ramli. Tiga pasang waktu itu. Ya. Dengan dipilih oleh Dewan. DPR. Dewan, ya. Itu yang pengalaman saya. Itu pengalamannya ya. Ya. Terus Pak, ini kan yang Bapak Bapak lawan ini kan kalau tidak salah tuh tokoh-tokoh pendiri ya, Ya, betul. lawan ya. Pak Asmun waktu itu masuk nggak tokoh pendiri? Saya Pelalawan? termasuk tokoh pendiri, Ya. termasuk waktu itu Tim lah seluruh tim pendiri kabupaten, karena waktu itu memang diminta oleh Pak Gubernur, waktu itu Gubernur Riau itu Pak Saleh Yazid dan sekdanya Pak Lukman. Nah, orang-orang putra daerah bergabung untuk bersama-sama memperjuangkan pemekaran daerah. Jadi dimekarkanlah Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten Pelalawan yang saat ini. Sama Rohul ya Pak ya? Rohul, Rohil, kemudian Dumai, Siak. kemudian Siak. Waktu itu 8 kabupaten di Riau, termasuk Tanjung Balai Karimun dan Natuna waktu itu. Gitu. Ya, Karena Riau masih bersatu dengan Kepulauan Riau. Gitu. Berapa lama Bapak dari ketua Bapeda itu jaraknya maju sebagai Jadi berapa lama Bapak menjabat ketua Bapeda? Saya dari jadi awal? ketua Bapeda waktu itu cuma 1 tahun. Dari Langsung maju? 1999, 2001 pemilihan. Langsung maju ya? Langsung saya maju. Langsung menang ya? Langsung menang, alhamdulillah saya menang. Ya. Dari 30 anggota DPR saya mendapat 21 suara. Ya. Gitu. Kenapa Bapak pengen balik ke Pelalawan? Bapak diminta sama Pak Azwar apa Bapak niat sendiri? Waktu itu memang ada suatu kesepakatan bersama. Karena persoalan SDM di Riau masih perlu seperti putra-putra daerah itu harus dikembalikan. Karena orang Bagan Siapi-api di Rohil itu balik ke Bagan, Ya. kemudian ada yang Rohul balik ke Rohul, kemudian juga orang Siak diterima di Siak untuk kembali membangun negerinya masing-masing. Ini yang suatu kebijakan yang disampaikan oleh Pak Gubernur waktu itu. Putra daerah kembalilah ke daerahnya masing-masing, karena ini adalah masa otonomi waktu itu tahun 99. Kemudian tahun pemekarannya itu Oktober tahun 99. Saya 2000 saya jadi ketua Bapeda waktu itu. Bapeda. Masih dalam kondisi yang kosong. Kosong ya. Kantor pun masih. Kantor tak ada. Ya. Kemudian juga kita numpang gedung DPR saja itu terpaksa sewa rumah masyarakat. Ya, Kantor dinas itu seperti ruko, rumah-rumah, Ya. kedai-kedai kopi saja. Serba tidak ada satupun. Serba tidak. Waktu niat pindah tuh memang ada niat mau jadi bupati nggak Pak? Saya Bapak jadi ketua Bapeda tuh memang hanya cuma ingin bangun aja. Apa memang sudah ada niat mau jadi saya bupati? sebenarnya Iya. bukan ada niat atau apa tidak. Ya, ingin Tapi semuanya itu kehendak Allah. Ya, Karena ayah saya ini seorang pamong. ya, Kemudian dia mengalirkan suatu jiwa kepemerintahan dan jiwa seorang leadership itu kepada kami sebagai anak-anaknya. Nah, sehingga saya terpanggil ya, untuk mencalonkan diri di saat itu, dan saya berusaha karena waktu itu dipilih oleh DPR, saya ambillah Pak Anas Badrun sebagai wakil saya, dan kebetulan beliau ini adalah salah seorang dari anggota DPR. Nah, dalam arti bahwa satu suara sudah menang saya di dalam dewan itu. Gitu. ya. Ya. Fraksi apa yang dukung Bapak? Golkar, P3, kemudian waktu itu PAN juga. PAN juga. Ya. Oh, sudah ada ya? Ya. Sudah besar juga waktu itu Ya, ya. Golkar ya. Sudah tuh Pak Asmun. Waktu Pak Asmun maju kan tentu Pak Asmun punya visi kan. Betul. Punya misi. Saya Ya. pernah dengar Pak Asmun tuh
apa ya Pak? Yang ada merangkai apa pula, Ya, betul. apa kira-kira visi Pak Asmun waktu itu? Alhamdulillah dalam periode pertama Ya, saya punya semacam prinsip lah. Saya mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak Ripai Rahman, waktu itu Pak Ismail Suko, yang tokoh Riau, kemudian Pak Wan Abu Bakar, saya jumpai Pak Azari Johan, mantan bupati, saya temui mereka. sebelum maju Pak? Setelah saya jadi bupati. Oh jadi bupati, ya. Saya sowan, Ya. saya minta petunjuk sama mereka. Ya. Nah, jumpa Pak almarhum Tenas Effendi, Pak Tenas, ya. kemudian Pak Lokman. Ya. Nah, mereka itulah yang memberikan masukan sama saya bahwa negeri kita ini, kampung kita ini tolonglah dibenahi. Nah, kita anak Melayu, puak Melayu, kemudian di situ juga ada orang Jawa, orang Batak, bersatulah kalian untuk membangun negeri. Nah, di situ muncul satu prinsip di dalam saya memimpin Pelalawan. Yang pertama adalah memberikan motivasi dulu bahwa kita saat ini sudah menjadi daerah otonom. Mari kita sama-sama bangkit dan kita membangun negeri kita yang kita cintai. Nah, saya jumpai tokoh masyarakat Jawa macam Pak Paijan, Suradi Paijan, Suradi Paijan, kemudian beberapa tokoh-tokoh Jawa, tokoh Bataknya, Pak Abi Purbahnya, kemudian Vitor Butar-Butar. Saya jumpai mereka itu sahabat-sahabat saya semua. Nah, mereka ini semuanya sangat intens sama saya. Bersama-sama, karena lebih kurang 40% itu orang Melayu, 60% itu adalah masyarakat pendatang. Heterogen. Karena di Pelalawan itu ada perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara itu yang bernama Riau Andalan Pulp and Paper, RPP itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak. Itu saya rangkul semua tenaga kerja. Nah, dari awalnya itu saya terbitkanlah satu buku. Yang pertama buku strategi pembangunan dan masyarakat Pelalawan, saya tinjau dari segi ekonomi. Dan yang kedua yang semangat bangkitlah negeriku. Nah, bangkitlah negeriku ini adalah motivasi. Semua masyarakat Pelalawan harus merasa memiliki Pelalawan, harus memiliki negeri kita, rasa nasionalis kita Indonesia, rasa kedaerahan kita Riau, kemudian rasa negeri kita itu adalah Pelalawan. Ini yang saya bungkus di dalam suatu semangat. Kemana pergi? Saya ciptakan lagu namanya Pelalawan. Saya buatkan suatu bentuk ornamen Melayu semua. Itu walaupun masyarakat situ ada orang Batak, orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kemas, membangun kebersamaan. Nah, waktu itu ada 4 kecamatan waktu itu di kabupaten. Oh, pertama jadi bupati cuma 4 kecamatan. APBD kita cuma 360 miliar waktu itu. 360 miliar. Waktu awalnya cuma 5 miliar. Waktu Pak Azwar jadi bupati itu cuma 5 miliar yang subsidi dari provinsi sama kantor pun nyewa-nyewa Pak ya? Kantornya nyewa. Jadi akhirnya ada bantuan dari pusat, kemudian ada kita berusaha untuk meningkatkan PAD, merangkul perusahaan-perusahaan, ada yang membangun kantor desa, ada membangun. Dari 4 kecamatan yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, dalam tempo 5 tahun, saya kembangkanlah menjadi 12 kecamatan. Ada Bandar Sekijangnya, kemudian Kuala Kampar, Bunut, kemudian Langgam, Sore, itu ada kecamatan induk, itu dimekarkannya. Ada kecamatan Ukuinya, kecamatan Kerumutan, kecamatan Teluk Meranti, kemudian kecamatan Kerinci. Nah, dulu itu Kerinci itu ibu kotanya desa, hanya perkampungan kecil dan itu hanya perladangan. Oh gitu ya. Di sana disilahkan orang itu kalau siang itu berdebu, kalau hujan berlumpur. Listrik mungkin waktu itu? Listrik aja pun tidak ada waktu itu. Ini tahun 2000, tahun 2000 masa itu. Di situ saya hampir tidak bisa tidur memikirkan Pelalawan. Jadi saya 5 tahun Pak, dari 4 kecamatan menjadi 12. 12 berarti 5 tahun bertambah 8 kecamatan. Kalau desanya Pak? Desanya dari 56 desa waktu itu. Itu desa-desa reot, desa tertinggal, desa apa semua.
saya kembangkan dah dimekarkan menjadi 108 desa. Setiap desa itu saya datangi. Saya kunjungi, saya sholat di masjid desa itu, saya kumpulkan masyarakat di desa, kemudian saya berdialog dengan desa. Saya tidak bicara dengan camat, saya tidak bicara dengan kepala desa, karena saya tahu persis, tentu kalau kita bicara dengan camat, saya tidak bisa mendengar aspirasi masyarakat. Dari kondisi 12 kecamatan itu, saya buatkanlah program merangkai kampung membangun negeri. Merangkai kampung membangun negeri. Iya. Nah, apa maksudnya tuh Pak? Merangkai kampung membangun negeri ini memperdekat akses pertama dalam segi infrastruktur. Jarak. Bagaimana desa yang saya mekarkan itu ada jalan ke ibu kota kecamatan, mempercepat akses. Kemudian dari ibu kota kecamatan bagaimana mendekat akses ke ibu kota provinsi. Dari ibu kota provinsi dulu saya sudah canang programkan ada jalan tol dari Kerinci ke Pekanbaru. Saya undang waktu itu Bapak Profesor Bambang Pemuji, almarhum beliau, di salah seorang rektor ITB yang tahu tentang masalah planologi tentang daerah. Nah, akhirnya saya buatkan program pembangunan jalan dari lintas timur sampai ke Kuala Kampar lebih kurang 179 kilo. Alhamdulillah. Itu periode pertama. Selama ini tidak ada jalan, Pak? Tidak ada jalan. Jadi orang ke sana naik apa? Naik pompong. Oh, lewat sungai. Ke Kuala Kampar. Yang Bono-Bono itu. Yang Bono-Bono itu harus dilalui. Sekarang alhamdulillah. Saya datang ke sana terakhir, saya sujud syukur sama Allah. Mohon selamatkanlah masyarakat saya. Saya berbuat untuk pelalawan dan mereka yang menikmati. Jalan lintas Bono lebih kurang 179 kilo. Masyarakat sekarang itu sudah punya sarang walid di rumah-rumahnya masing-masing. Sudah ada punya kebun kelapa sawitnya. Kemudian anak jam berapa saja mereka mau pergi rumah sakit bisa. Dia pergi Pekanbaru bisa, mobil sudah di depan rumah. Alhamdulillah. Ini baru dalam tempo 10 tahun yang saya tinggalkan itu sudah menjadikan suatu negeri yang jadi sekarang pesat lah ekonomi luar biasa. Nah, ini satu yang selama ini mungkin mancing-mancing aja orang tuh, cari ikan aja mungkin Pak ya. Ikan, masyarakat pakai dayung, sampan, mana ini semua sana. Sekarang sudah sawit. Nah, sekarang sudah sawitnya, kemudian waletnya, kemudian juga ikan, keramba-keramba ikan semua. Nah, ini salah satu anugerah diberikan Allah kepada masyarakat Pelalawan yang saya tinggalkan, dan saya mengharapkan ke depannya itu janganlah ini merupakan hasil karya dari Azmon, tapi adalah hasil karya masyarakat Pelalawan. Kenapa? Karena saya punya satu keinginan. Pertama, merangkai kampung membangun negeri, merangkai seluruh adat istiadat. Ada Jawa, ada Minang, ada Batak, ada Nias, ada Melayu situ. Kita rangkai menjadi satu tuah negeri seia sekata. Nah, kalau kita sudah seia sekata, mau apa kita? Alhamdulillah. Untuk mahasiswa saja waktu itu semuanya sudah punya beasiswa. Di Jogja ada asrama mahasiswa, di Padang ada mahasiswa Pelalawan, di Jakarta ada asrama, di Pekanbaru ada asrama mahasiswa. Itu dibantu Pemda ya? Dibantu Pemda. Saya yang bangun langsung, saya yang menjalankan. Kenapa? SDM itu perlu ya. Tidak bisa tidak. Bahwa kita bicara masalah pembangunan, SDM juga perlu. Kemudian berkaitan dengan masalah kebersamaan perlu. Jadi merangkai kampung membangun negeri tadi menyatukan semua dalam satu rangkaian. Dengan visi kita negeri amanah, kemudian tuah negeri sia sekata. Kalau dalam bahasa kerennya itu one team, one vision, one goal. Wah, satu tim, satu visi. Kita menuju kemenangan. Ini yang kita harapkan untuk Pelalawan. Bahasa milenialnya. Sekarang kita masuk periode kedua lah. Periode kedua kan pemilihan langsung. Betul. Dipilih oleh masyarakat kan. Nah, siapa lawan Bapak? Siapa pasangan Bapak? Kan waktu itu. Periode kedua saya didukung oleh 8 partai. 8 partai.
Ini pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Karena dua momen bersejarah demokrasi di Indonesia ini. Ya. Pertama, demokrasi yang dipilih oleh rakyat, oleh parlemen, oleh DPR. Ya. Kemudian demokrasi yang dipilih langsung oleh masyarakat. Ya. Kedua planning ataupun program demokrasi ini yang saya jalankan. Ya. Nah, periode kedua, Ya. saya mencalonkan diri didukung oleh Golkar, P3, PAN, kemudian PKS, kemudian juga PBNU waktu itu, kemudian ada 8 partai yang mendukung saya. Saya membawa wakil saya namanya Pak Rostam Effendi. Oh. Beliau seorang akademisi, seorang ulama dan ustadz, alumni IAIN dan alumni dari Mesir. Saya bawa beliau. Kenapa saya bawa beliau? Saya menginginkan negeri ini sejuk. Kita perlu pencerahan. Kita perlu suatu pemimpin yang betul-betul mengarahkan mental masyarakat itu kepada persoalan-persoalan agamis. Nah, lawan saya waktu itu Pak Anas Badrun. Oh, jadi lawan? Ya, jadi lawan. Wakil saya jadi lawan. Kemudian sama siapa, Pak? Beliau itu namanya wakilnya siapa? Masih ingat? Masih ingat. Kemudian Pak Marwan Ibrahim. Oh, berarti ada 3 pasang. Ya, Marwan Ibrahim ini beliau sekda saya juga. Oh, berarti bupati maju, wakil maju, sekda maju. Yang kedua ya? Yang kedua. Pemilihan langsung. Wah, Pak Marwan dengan Pak Sudaryanto dari wakil ketua DPR Lalawan. Ya. Ini kompetisi yang paling sedap lah yang saya rasakan. Dari 3 pertarungan itu, saya mendapat suara 58%, hampir 68%. 60% suara yang tertinggi. Kenapa? Karena saya berkunjung dengan masyarakat, semua sana itu. Nah, ternyata wakil saya maju, kemudian juga sekda saya maju, ya sama dengan melawan tokeh lah namanya. Melawan tokeh. Gini Pak, jadi kan Bapak tadi cerita kan, Bapak pertama jadi bupati itu kan nggak ada apa-apa Pak, Pelalawan. Betul. Kantor numpang, ini numpang. Nah nih masuk kita lah di periode kedua. Kira-kira kan kita melihat betul Pak, ada kantor bupati, ada semua itu kan, ya orang cerita Pak. Kata ini zaman Pak Asmun lah, perubahan pemerintah, bahkan instansi vertikal pun. Bapak ikut ya kan? Kita bantu. Betul. Kira-kira ada berapa kantor Bapak bangun itu ya kira-kira lah ya? Semua OPD apa-apa gitu? Dari yang pertama itu kantor camat lah dulu ya. Dari 4 kecamatan yang dulu pemekaran itu saya bangun menjadi 12 kecamatan. Semuanya saya buat ditata baru. Kantor camat baru, kemudian juga kantor desa semua baru. Tentu ada sekolahnya, ada sekolahnya. Jadi ada 3 program. Masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemudian aparatur pemerintah. Ini kemudian ekonomi masyarakat. Yang saya fokuskan ke situ. Pembangunan pasar. Nah, kantor saja waktu itu kantor DPR, gedung DPR, kantor bupati, gedung daerah, rumah bupati, kemudian rumah-rumah dinas, kantor dinas itu kalau dikumpulkan 60 unit saya bangun. Berarti hampir semua dong. 60 OPD juga? Dengan saya tata sedemikian rupa. OPD juga. OPD kantornya walaupun waktu itu masih sifatnya sederhana, tapi kita sudah harus mandiri. Karena saya berprogram kepada suatu planning yang saya bilang tadi ada 5 harus sejalan semua. Ekonomi rakyat saya juga harus pikirkan masalah ekonomi rakyat, pasar rakyat harus kita pikirkan dengan dana yang sedikit. Kemudian pendidikan harus saya pikirkan tadi yang saya bilang beasiswanya, kemudian berkaitan dengan menyangkut masalah asramanya, kemudian membangun yang namanya Yayasan Bernas itu khusus untuk sekolah-sekolah anak-anak yang berprestasi waktu itu. Nah, kemudian kesehatan, saya bangun rumah sakit namanya Rumah Sakit Selasih.
Kemudian pemerintahan, itulah yang saya katakan tadi, bahwa pemerintahan ini merupakan suatu ujung tombak daripada pelayanan masyarakat. Bahwa kita harus bisa memulai apa adanya. Jangan kita menjadikan ketergantungan dengan orang lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dari pemerintahan saya bangun infrastruktur, kita tata ruang, sampai saya memperkirakan itu antara perusahaan RPP yang terbesar tadi harus punya radius sekitar 6 kilo. 6 kilo dari pabrik ini tadi. Kenapa? 10 atau 20 tahun ke depan masyarakat ini akan kena polusi daripada pabrik-pabrik ini. Kita tidak bisa melarang pabrik bergerak. Kita harus mengikuti daripada perkembangan masyarakat di situ. Sehingga jangan sampai waktu itu di lintas timur itu kebanyakan di daerah lain yang saya lihat, pembangunan di lintas timur, pembangunan di pinggir-pinggir jalan, kalau di pinggir jalan semua orang bisa. Tapi kalau membuat kawasan baru dengan ditata baru, perlu air bersih, perlu listrik, perlu jalan, kemudian perlu pasar, perlu kedekatan akses. Semua saya pikir itu khusus untuk Pangkalan Kerinci. Apalagi di Sore, apalagi di Ukui. Itu daerah-daerah perkampungan masyarakat di situ. Air bersih juga, listrik juga harus kita pikirkan. Nah, alhamdulillah, makanya ada yang mengatakan saya sebagai peletak dasar pembangunan, memang itu tidak kita pungkiri. Karena kita berada dalam kondisi yang kosong, yang tidak ada apa-apanya di Pelalawan. Kita menciptakan sesuatu yang bisa ada. Salah satu contoh misalnya, Kapolres Pelalawan. Kami didatangi oleh waktu itu Pak Dai Batiar. Kapolri? Kapolri. Waktu itu Kapolresnya masih Kapolres pembantu. Dia panggil saya, Pak Wati, siap Jenderal, saya bilang. Bisa mempersiapkan sarana dan prasarana untuk Kapolres di Pelalawan. Siap Jenderal. 1 bulan 500 orang anggota Polri itu datang. Langsung diresmikan Polres baru di Pelalawan. Waktu itu dalam tempo 3 bulan atau 4 bulan saya sewakan ruko untuk Kapolres. Di situ buat rutannya, buat tahanan tahanan dari Polres. Di situ ada kantornya. Baru saya pikirkan bagaimana membangun Kapolres. Swadaya dari masyarakat, dibantu oleh masyarakat, oleh perusahaan lahan, kemudian ada perusahaan pengusaha. Kita minta bantuan memberikan bantuan. Saya menyiapkan set plan dan gambar yang diingini oleh Kapolres. Alhamdulillah jadi. Itu juga waktu di kejaksaan, di pengadilan, saya undang itu Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak Bakir Manan. Beliau datang. Beliau datang, saya lihatkan kondisinya. Siap Pak Buati, kami akan bantu. Karena walaupun bagaimana kita daerah pemekaran. Dan alhamdulillah dalam tempo 7 tahun, 8 tahun, Kabupaten Pelalawan mendapat predikat 3 terbaik seluruh Indonesia di daerah pemekaran, itu dari versi Media Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nomor 3 Pelalawan? Nomor 3 Pelalawan. Khusus daerah pemekaran ya? Pemekaran dia 3, Bontang, Batam, sama Pelalawan. Kemudian Dumai juga masuk, kemudian juga Cilegon juga masuk seperti itu. Tapi nomor 3 Pelalawan? Kita nomor 3 Pelalawan. Se-Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Nah, waktu itu saya juga mendapatkan lebih kurang 20 penghargaan terbaik, termasuk ketahanan pangan. Bahwa di Pulau Kampar itu saya cadangkan dulu 7.000 hektar kawasan padi. Kalau di Bengkalis itu di Bunga Raya. Kalau di Pelalawan di Pulau Kampar. Itu malahan sudah mempacking beras dari Pelalawan dengan nama beras cekau, itu kata orang bilang. Itu sudah sampai ke pasar buah untuk dijual. Nah, saya mendatangi tempat-tempat yang pernah saya cadangkan itu. Saya harapkan ke depan tolong itu dipelihara. Ini yang harapkan kepada adik-adik yang ke depan, bahwa kita sudah membuka suatu terobosan-terobosan yang dulunya tidak ada. Kita bisa
menciptakan yang ada, membuat ada. Tolong yang ada itu dipelihara lah. Jangan sampai yang ada ini menjadikan barang-barang yang menjadi rusak kembali. Ini yang saya harapkan ke depannya itu. Ya. Udah tuh ini Pak. Ya dulu kan kita ada PON ya. Ya. Itu kan Pak Asmun masih bupati ya. Ya. PON Riau ya. Ya. Itu yang bangun gelanggang, Ya. masjid raya, Ya. dan itu ada jalan apa? Ring road ya Pak. Ya. Yang besar itu. Ya. Orang kaget juga dulu ya kan Pelawan kok bisa bikin jalan sebesar ini. Ya. Udah tuh banyak juga orang cerita Pak. Jalan itu enggak ada tali listriknya, tapi lampunya ada. Ah ini berapa kilo tuh Pak? Ya kan Bapak. Dan kenapa Bapak bikin jalan potong begitu? Jalan lintas timur ada gitu. Ya, karena waktu PON, sahabat saya Pak Rusli Jainal. Oh ya Pak Gubernur ya waktu itu. Gubernur itu sahabat saya. Ya. Karena beliau juga sangat intens tentang Riau. Ya. Saya menyanggupi bahwa untuk Pelalawan kita akan bangunkan Gor Pagunor. Venus ya. Venus Gor yang Venusnya untuk tinju dan badminton bola voli waktu itu. Karena Pelalawan waktu itu ditunjuk eventnya tinju gulat yang terbaik. Iya, iya. Yang terbaik. Nah, makanya kita persiapkan jalan kilometer 55 namanya. Kilometer 55. Yang besar. Yang besar itu. 2 jalur itu. Lebih kurang lebarnya 60 meter. Ya. 2 jalur. Ya. Itu mengakses ke ibu kota kabupaten dan memperpendek jarak masyarakat yang melewati itu lebih kurang 12 kilo. Ya, ini yang dibangun tuh 12 kilo. 12 kilo kita bangun. Sehingga memanukan aksesnya. Menjadikan suatu proses yang mempercepat jarak gitu. Jarak. Iya. Kenapa sebesar itu Bapak bangun, Pak? Apa alasan? Saya berpikir itu karena dulu lempeng, Pak. Dulu lempeng itu. Di dalam pembangunan itu. Bahwa lahan itu tidak akan pernah bertambah. Yang akan bertambah itu adalah penduduk. Manusia itu setiap tahun akan bertambah. Salah satu contohnya, sekarang itu penduduk Pelalawan itu sudah hampir 400.000. Dulu zaman Bapak? Masa saya tadi 250. Oh, sekarang hampir setengah juta ya? 10 tahun itu hampir berapa persen kenaikan. Jalan besar itu jadi kecil jadi ya? Jalan besar itu kecil. Nah, ini adalah satu konsep pembangunan. Kita jangka harus panjang, berpikir jangka panjang. Biar kita bertengkar, berkelahi hari ini. Biar kita, orang mengatakan bahwa Pak Asmun itu orang gila. Saya katakan silakan orang katakan gila. Saya bangun lintas Bono itu 179 kilo. Dia katakan saya orang gila. Tapi 35 desa terbantu dengan jalan. Mana mungkin membangun hutan, malahan perusahaan jalan-jalan perusahaan, lahan perusahaan saya bangun 179 kilo. Banyak orang yang mengeluh. Dianukan jalan perusahaan, kemudian ini lahan perusahaan banyak mengeluh gitu. Dikatakan ini bupati gila. Silakan orang katakan gila. Tapi alhamdulillah 10 tahun saya tinggalkan. Tanyalah sama masyarakat. Yang gila itu menjadi orang yang akan semacam yang membawa berkah orang lain. Jadi tak usah takut kalau jadi pemimpin itu, kalau kita punya nawa itu, kita punya niat baik. Pertama untuk hablum minallah dan hablum minan nas. Silakan. Apapun dibilang orang, tapi kita harus punya nawa itu yang baik. Berpandang ke depan ya. Berpandang ke depan. Visioner ya. Itu. Sudah tuh, ini ada juga gebrakan, banyak juga orang yang niru tuh. Zaman itu Pak Asmun juga sudah lampu nggak ada talinya katanya. Betul. Udah di bawah tanah semua katanya ya. Saya sampaikan kepada staf. Itu yang saya katakan tadi, one team, one vision, one goal. Kita satu tim. Silakan Anda studi banding kemana-mana. Tapi tolong laporkan sama saya apa yang Anda dapat. Oh gitu. Salah satu macam pintu gerbang, saya mencontoh dari Melaka. Kemudian ornamen saya mencontoh dari Medan,
kan itu di daerah apa namanya Istana Maimun, ya. kemudian kan kita wajar loh kita mencontoh kepada orang daerah lain demi kebaikan kita, untuk kebaikan, termasuk lampu ini tadi. Semua jaringan-jaringan itu semua bawah tanah. Bawah tanah ya. Ada yang bilang, oh terlalu mahal. Ya, Betul, terlalu mahal, tapi tidak merugi masyarakat. Ya. Coba itu kalau sekiranya itu putus, Ya. pohonnya kena Tumbang. pohon tumbang, Ya. berapa lama masyarakat? Belum keindahannya Belum lagi ya. keindahannya. Bergaya- Kita gaya- harus berani membuatkan suatu kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Ini yang dimaksudkan oleh Pak Jul tadi itu, kok bisa muncul seperti itu. Saya suruh adik-adik nih, kalian pelatihanlah kemana. Enggak apa-apa, studi banding, kita silakan studi banding, tapi jangan habis duit tapi tidak ada hasil. Kita anggaran kita kecil, tapi bagaimana memanfaatkan? Ya. Satu teori yang saya dapatkan di dalam pembangunan itu, Ya. apalagi APBD, Ya. APBD provinsi, APBD kabupaten ataupun APBN, kita ibaratkan dapat air satu ember. Kalau dapat air satu ember, jangan dicuangkan atau ditaruhkan satu gelas. Sedangkan gelas kita banyak yang butuh air itu. Bagi-bagi. Untuk kecamatan ini sekian M, untuk membuat jalan sekian. Nah, pembangunan itu semuanya harus merata. Ya. Jangan satu kecamatan saja. Karena saya orang sana dibangun. Bangun saya, sedangkan orang lain hanya sebagai penonton. Itu bukan pemimpin. Kecamatan itu tidak pilih saya gitu ya. Karena saya tak dipilih waktu itu. Saya dendam, tak mau. Pemimpin itu milik semua. Ya. Kita harus memperhatikan dia semua gitu. Oke. Nah, jadi kita mengharapkan bahwa ke depan mari kita mempergunakan pemikiran itu secara rasional. Salah satu contoh misalnya, ini sudah habis pilkada. Oh ya, ini kita baru pilkada, Ya. betul. Selalu pilkada, tidak ada kalah menangnya itu di dalam pilkada. Ya. Yang menang itu adalah putra terbaik untuk Riau, untuk provinsi, untuk kabupaten, Pelalawan, putra terbaik. Satukan masyarakat. Tapi suara politik kita harus punya suatu komitmen politik. Kita jangan ngambang. Selalu saya mengatakan bahwa kita tidak akan kebingungan dalam melangkah apabila kita sudah tahu tujuan. Kalau kita satu tujuan untuk membangun Pelalawan ataupun Riau ini secara utuh, ya kan? Apapun kita buat, tapi kita bersama. Nah, ini yang saya harapkan, dan saya lakukan selama ini, bahwa pegawai saya waktu itu, kepala dinas, camat, silakan mereka berinovasi sendiri. Silakan mereka buat. Kalau perlu jam berapa saja kalian layani masyarakat. Nggak perlu kalian terlalu banyak melapor dengan bupati. Oh gitu ya. Kalau perlu sekarang surat saya teken sendiri. Di mana aja? Di mana saja. Di mobil, di kedai kopi. Yang penting jalan ya. Jalan. Ya, ini sebelum Nah, jadi kiat-kiat saya memimpin daerah itu seperti itu gitu. Itu Pak Jo. ya. Ini sebelum kita break, Pak. Ya. Akhirnya saya dapat kabar katanya malah banyak dari contoh itu listrik Bapak, jalan Bapak yang listriknya enggak pakai apa itu di bawah tanah itu ya. Ya, saya enggak bisa hanulah. Tapi yang jelas untuk Pelalawan itu kabupaten yang pertama di Riau buat seperti itu di Riau. Jaringan bawah tanah. Jaringan listrik bawah tanah listrik bawah tanah. Karena itu yang saya katakan tadi, kita menciptakan yang tak ada menjadi ada. Nah, kalau yang daerah lain ini katakanlah mungkin dia sudah ada, tapi kan dia harus merombak balik. Kalau ini kita waktu itu tidak ada. Jadi kita memoles tentang negeri itu, menjadikan negeri yang betul-betul menjadi pusat perhatian masyarakat, kemudian menjadikan suatu negeri yang kenangan. Nah, saya sangat bangga kepada masyarakat saya waktu itu. Contoh masyarakat Jawa.
malahan ada yang dari Medan, dari Sumatera Barat. Nah, ketika mereka balik kampung, dia puji pelalawan itu. Wah, begini Pak pelalawan ini Pak, di kampung-kampung dia. Sampai saya datang sana, itu bupati kami Pak, kata dia kan. Nah, saya cukup saja dia mengatakan bahwa kami punya suatu program yang seperti itu. Masyarakat rasa memiliki, walaupun dia orang tidak orang pelalawan lah ya. Tidak orang pelalawan semua. Tapi di kampungnya dia cerita. Dia cerita bahwa kami anak sekolah saya waktu itu, mohon maaf, orang meninggal aja dapat tunjangan. Oh gitu Pak ya? Artinya dapat bantuan sosial orang meninggal Pak. Orang meninggal itu. Nah, kepala desa, camat, kemudian guru, itu saya buatkan ucapan selamat ulang tahun setiap tahun, setiap orang dikirimkan melalui kartu pos. Tak tahu terkejut aja guru, loh kok Pak Azmun dapat mengucapkan dari mana dia tahu? Itu tekniknya saya tak sendirilah, karena bagian kepegawaian saya ngatur. Tapi itu ide saya. Termasuk beasiswa, kemudian ucapan selamat ulang tahun kepada pegawai-pegawai saya, kepada guru-guru, kemudian kepada perawat. Saya kirimkan surat selamat ulang tahun. Nah, orang yang meninggal pun sepanjang dia ada surat keterangan meninggalnya, minta duit. Kita siapkan duit. Nah, 17 Agustus siapa yang melahirkan, hari ulang tahun kabupaten, siapa melahirkan, anaknya gratis. Apa gunanya itu Pak? Saya punya inovasi, keinginan saya itu menjadikan membuatkan sejarah yang tak dilupakan orang. Karena dalam kompetisi hidup ini ada sesuatu paling penting itu, ada pepatah mengatakan kalau gajah itu meninggalkan gading, ya kan gitu. Nah, kalau manusia meninggalkan jasa-jasanya, apa yang dia buat. Nah, jadi kalau bahasa Melayu itu kan seperti itu. Yang saya lakukan ini apa gunanya? Saya mengingatkan bahwa harus punya suatu semangat di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini paling penting bagi kita masyarakat, ya khususnya pelalawan, mungkin masyarakat Riau juga yang kita harapkan demikian. Ya, bahwa kita hidup bukan karena kita sendiri. Saya ada bukan karena saya, karena orang lain juga. Tapi orang lain yang membuat saya ada. Ya. Nah, baik Pak Asmun ya. Ya. Kita break sebentar. Tetap di Cakap Lepas. Tetap di Cakap Lepas. Jadi Pak Asmun, ya, saya mendengar cerita Pak Asmun lagi tadi ya, dari semua periode pertama, periode kedua, hampir semua warisan di pelalawan itu sekarang nampaknya memang Pak Asmun lah yang anu. Dan saya paling sering Pak mancing di sana Pak. Alhamdulillah. Ya, cuman ada yang paling unik sama saya Pak. Saya melihat setiap bangunan di sana. Ya. Termasuk apa tuh gerbang ya, kantor wali kota, tapi ornamennya Melayu semua nih. Apa maksud Pak Asmun nih? Ya. Awalnya itu terletak kepada visi misi Kabupaten Pelalawan, mewujudkan Riau ini sebagai pusat Melayu Nusantara. Nah, termasuk juga Pelalawan. Ya. Nah, kenapa ada ornamen Melayu, kemudian ada pengembangan istana, kenapa ada pebatinan lembaga adat yang kita kembangkan di situ. Bahwa dalam Melayu ini bukan persoalan bahasa, bukan saja persoalan makan, tapi dalam kondisi fisik, pakai macam baju koko, kemudian pakai baju teluk belanga yang dipakaikan oleh kita, ini juga mencerminkan itu adalah Melayu. Nah, simbol pelalawan itu saya buatkan seperti itu, bahwa
siapapun yang masuk di sana bahwa inilah negeri Melayu. Negeri Kabupaten Pelalawan itu dia berasal dari salah satu nama kerajaan Pelalawan. Nah, di sana juga ada Istana Pelalawan. Ada pewaris-pewaris. Istana Sayap itu ya? Ya, Istana Sayap itu. Pewaris-pewaris kerajaan di situ. Masih ada, Pak? Masih alhamdulillah masih hidup. Haji Tengku Kamarudin. Anak raja, anak sultannya langsung masih hidup. Dibandingkan dengan di daerah lain masih ada warisan-warisannya. Nah, ini harus kita kemas menjadikan satu bentuk buat keberadaan itu. Kita bisa contoh misalnya Jogja. Kita bisa contoh Jogja. Silakan kalau kita sesama ke Jogja, masalah ada istiadat tidak tinggal ya, Pak? Ada istiadat tidak tinggal. Kemudian ada acara sekatenan atau apa-apa, itu kita perlu contoh. Jangan kita tinggalkan dan kita semodern apapun. Semodern apapun. Di Bali juga demikian. Bahwa ada pakai lilit kepala apa, dan kita jangan malu. Bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini paling penting yang saya sampaikan waktu Kenas, yang katakan oleh Pak Zulkarnain tadi menyatakan bahwa saya sebagai peletak pertama pembangunan Pelalawan. Itu pondasi loh. Pondasi kita. Jangan kita hilangkan ciri-ciri daerah kita itu. Apakah itu daerah kita Riau, apakah daerah Siak, kemudian Rohil semua itu. Nah, Pelalawan dulu tuh saya kemas seperti itu. Bangunannya pakai ornamen Melayu. Kemudian juga ada lembaga adatnya kita kembangkan. Kemudian adat istiadatnya ada pebatinan 29 Oso 1, Oso 30 itu. Nah, termasuk acara-acara mandi belimau, menang, potang memegang kata orang itu. Petang megang itu tradisi seperti itu jangan sampai. Itu jangan Bapak terus ya dulu. Alhamdulillah kita tidak pernah tinggal ya. Pakaian-pakaian pebatinannya, kemudian semua sarana-sarana kita, lembaga adatnya kita siapkan semua di situ. Kenapa? Karena inilah jati diri Pelalawan dalam kondisi fisik. Silakanlah di situ orang Batak, orang Minang, orang Jawa. Apa salahnya orang Minang berpakaian Melayu? Apa salahnya orang Batak berpakaian Melayu? Nah, karena itu corak kita untuk menjadikan salah satu trademark kita gitu. Nah, ini yang keinginan saya dulu, yang alhamdulillah sudah nampak sekarang itu semuanya yang saya buat gitu. Sudah itu ini Pak, kita baliklah dari awal. Kan Bapak bilang tadi dari pertama Bapak jadi bupati itu cuman 360 miliar. Setelah Bapak tinggal berapa? 1,2 triliun. Itu kan dana yang kecil lah. Kalau kita lihat Bapak, macam mana kiat Bapak bisa membangun begitu kantor, jalan, masjid, kan, udah tuh stadion, kan, macam mana caranya nih Pak Kiat? Ini mungkin untuk yang baru-baru kan nanti kan, gimana? Inilah yang saya katakan tadi, bahwa katakanlah 360 miliar awal itu dibagi dua. Gaji lagi belanja gaji sama belanja pembangunan. Kalau dulu tinggal 150. Berapa tahun yang harus kita? Nah, itu harus kita sebagai seorang pemimpin harus keras di dalam memanfaatkan anggaran seperti itu. Dan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Apa persoalan yang paling menonjol dirasakan masyarakat? Apakah masalah jalan? Utamakan dulu jalan. Katakanlah dari 150 miliar itu tadi 40% jalan, kemudian 30% rumah sakit, pendidikan, kesehatan. Nah, yang saya katakan tadi itu, kita ini diberikan oleh Allah, katakanlah Allah yang memberikan APBD dan APBN itu untuk negeri Pelalawan tadi dalam bentuk satu ember air. Pergunakanlah satu ember ini tadi, jangan salah gunakan dan jangan dimanfaatkan kepada hal-hal yang sifatnya kepentingan kelompok, kepentingan daerah-daerah tertentu, tapi betul-betul menjadikan dana itu dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat. Karena dana itu dana masyarakat juga kok. Dana rakyat. Dana rakyat juga yang harus kita kembalikan untuk kepentingan rakyat dan dipertanggungjawabkan ke DPR. Nah, ini yang harus kita sepakati. DPR sebagai parlemen ataupun dewan yang mengontrol budgetingnya, anggarannya, harus bisa konsisten dalam menilai program yang dibuatkan oleh kepala daerah tadi. Ini. Jadi Pak Asmun ini kalau kita mendengar ceritanya hampir 1 jam nih Pak. Ya. Jadi sangat banyaklah warisan yang Bapak tinggalkan ini ya. Ya. Untuk pelalawan nih, dari dana kecil sampai dana gini, Bapak bisa membangun semua kantor, bahkan kantor instansi vertikal pun Bapak bangun ya kan. Betul. Jalan ratusan kilo, kecamatan yang dari 4 menjadi 12 sudah tuh desa yang dari berapa Pak? 56 desa jadi 108 desa. Bapak tinggalkan ya kan. Ya. Nah, rasanya kita sudah membuka lah semua Pak. Yang Bapak Bapak letakkanlah dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Pelalawan. Dan ini kan kita baru selesai pilkada Pak. Ya, betul. Dan kita melihat juga nampaknya lah sudah jelas lah pemenangnya di sana ya kan. Terus Bapak sebagai tokoh lah, tokoh masyarakat Pelalawan, apa harapan, apa imbauan Bapak dengan Bupati terpilih kepada masyarakat juga, ya kan? Silakan Pak Asman. Ya, saya saat ini adalah tokoh masyarakat. Ya. Dan saya tidak langsung menjadi leadership sebagai pemimpin di daerah itu. Ya. Tentu perjalanan waktu, perjalanan waktu ini tidak selamanya Azmun itu jadi bupati. Ya. Tentu ada orang lain lagi akan, karena setiap masa ada era. Setiap masa itu ada daerahnya. Ya. Setiap manusia itu ada waktunya. Yes. Ya, setiap pemimpin pun ada waktunya. Ya. Kan begitu. Ya. Harapan saya ke depan, bahwa pertama satukanlah bingkai-bingkai yang akan memiliki tingkat perpecahan kan tinggi. Ya. Lain agama, lain suku, kemudian lain bahasa, itu kan trik-trik perpecahan. Artinya tolong itu disatukan. Makanya Pelalawan membuat moto tuah negeri seia sekata. Negeri itu bertuah, negeri kita ini bertuah, kita harus ia sekata. Orang Batak kita sama, satu kata. Minang kita sama, kemudian juga Jawa kita sama. Sampai sekarang masih Pak, tuah seia sekata. Tuah negeri seia sekata ini tadi, yang harus kita 3 tungku sejarangan itu kalau bahasa itu perlu gitu. Masyarakat, ulama sama pemerintah. Sekarang ditambah lagi dengan investasi yang ada di dalam. Pengusaha-pengusaha yang ada di dalam. Mari kita sesama. Anda menikmati hasil alam Pelalawan, tapi tolong perhatikan Pelalawan. Kemudian tolong juga ikut serta di dalam kebijakan pemerintah gitu loh. Nah, ini yang dulu yang saya rangkul bersama-sama supaya kita menyatukan keinginan masyarakat Pelalawan, ya kan? Nah, itu satu. Dan yang kedua pada adik-adik generasi muda yang nantinya menjadi pemimpin negeri ini, bahwa hargailah orang tua, bahwa orang muda belum tentu dia bisa jadi tua. Ya. Tapi orang tua sudah pernah jadi muda, punya pengalaman. Mintalah petunjuk. Kalau ada apa-apa, Jangan sampai kalau bahasa Melayu mengatakan kacang lupa kulit. Sudah kita dudukkan, karena negeri kita ini, negara kita ini sudah berada dalam era informasi yang luar biasa. Kalau bahasa kerennya itu era globalisasi, kan gitu. Nah, kalau kita tidak punya suatu prinsip menaikkan orang satu ranting ataupun tokoh di satu ranting, kemudian meningkatkan satu langkah, mendulukan dia satu langkah. Nah, ini juga, juga kepada masyarakat. Kalau sudah kita sama-sama sepakat memilih satu orang pemimpin,
terimalah itu. Bahwa kita lihat 5 tahun ke depan itu apa yang dibuat dia. Kalau sekiranya dia merasa tidak mampu, jangan dipilih 5 tahun ke depan 5 ya. ke depan lagi gitu loh. Tapi sekarang dalam era pilkada ini, Jadi sekarang habiskanlah. Pak Asmun bilang terimalah sekarang. Terima sekarang. Karena kita harus tunduk dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Ya. Siapapun pemenangnya. Siapapun pemenangnya. Ya. Nah, bagi pemenang jangan merasa bahwa dia digadang-gadangkan orang, kata orang dibesar-besarkan. Rangkul. Bahwa Anda itu ada karena adanya orang lain. Ya. Anda itu berhasil karena adanya orang lain. Saya juga dikatakan sebagai peletak batu pertama, meletakkan pondasi pembangunan yang kepada Pak Jul tadi katakan tadi, bahwa saya ini juga adanya Azmun ini karena orang lain loh. Suksesnya Asmun Sukses kena orang lain. karena orang lain. Kena kompak tadi. Karena bukan karena oh ini saya. Ya. Ini sudah tidak eranya seperti itu lagi. Kita tidak zaman monarki gitu loh. Ya. Kita zaman era demokrasi. Makanya saya mengharapkan bahwa satukanlah, rangkul semua. Bahwa milik semua sekarang dengan Pak. selesainya pesta demokrasi Indonesia yang pilkada serentak ini, kita menemukan pemimpin, baik bupati maupun gubernur, bahwa pertama peristiwa itu sudah berjalan, dan yang kedua kita harus menerima hasil keputusan kita bersama, karena kita mengakui bahwa adanya aturan-aturan yang harus kita akui itu. Nah, makanya saya mengharapkan kepada adik-adik generasi-generasi yang akan datang bahwa menjadi pemimpin itu bukan seperti membalik telapak tangan. Ikut pilkada menang, kita harus punya suatu kiat-kiat tertentu. Bagaimana kita menjadi panutan masyarakat, kita menjadi orang yang ditinggikan selangkah, dinaikkan seranting, dalam arti kondisi masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin. Ini yang harapan saya kepada adik-adik yang akan datang, yang terpilih nih lah ya, bahwa tentu ada menang ataupun kalah. Tapi di dalam hal ini bukan dalam pertandingan, tapi kemenangan itu adalah kemenangan semua. Bahwa siapapun yang menang itu adalah milik semua. Merangkul semua. Membangun semua daerah, Pak, daerah. Itu yang kita harapkan ke depan. Sekarang Pak, Bapak kan sebagai tokoh, bukan tokoh pelalawan juga, tokoh Riau. Kalau Bapak melihat Riau sekarang ini, bagaimana Pak, sebagai tokoh lah? Pertama saya sangat prihatin dengan dikatakan bahwa Riau ini merupakan lintas narkoba. Ini pertama ini. Nah, saya mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait supaya janganlah mencoreng nama Riau ini dengan hal begitu. Bagaimana kita menjelaskan? Dan yang kedua yang saya harapkan dari pemimpin-pemimpin birokrat Indonesia di Riau ini, bahwa Riau ini terdiri dari 12 kabupaten. Bahwa kalau digabungkan saja, katakanlah setiap daerah itu, setiap kabupaten itu dari 12 ini 2 triliun saja satu kabupaten, atau 1,5 triliun digabung saja. Nah, itu saja sudah hampir 24 triliun, ditambah dengan provinsi 10 triliun, 34-35 triliun anggaran yang berputar di Riau. 1 tahun. 1 tahun. Itu dari APBN, dari APBD, belum APBN, belum APBN yang kucur. Belum dari swasta. Nah, 34 triliun itu kalau ini kita bersama-sama kompak dan bersatu, ya Allah, apa yang terjadi di Riau? Mari kita lihat negeri yang susah. Mestinya seperti ada negeri-negeri ataupun provinsi-provinsi lain itu yang APBN-nya rendah, APBD-nya rendah, apalagi seperti itu salah saya sebutkan satu. Tapi yang jelas kekompakan ini
Harapan saya ke depannya itu ataupun sebagai evaluasi saya terhadap Riau tadi, jangan ego-ego kabupaten ini diciptakan. Gubernur sebagai orang nomor satu di sini harus bisa merangkul. Kota Media, apa yang ada kurang? Kami bantu. Kita sana sinergikan. Jangan kampung kita aja. Jangan kampung kita saja. Kampar, apa yang ada kurang? Kami bantu. Mari kita sesama. Nah, dibangunnya jalan tol ini merupakan satu pertanda. Mempersatukan antar provinsi, antar kabupaten di dalam satu wilayah provinsi. Ini saja harus kita pertahankan. Artinya apa? Bahwa kita dalam senasib sepenanggungan di dalam membangun Riau ke depan. Bersama-sama kita. Bersama-sama. Bupati, gubernur, wali kota, kita satu meja. Jangan ego sektoral. Jangan ego sektoral. Jadi yang saya harapkan untuk di Riau ini tadi itu, auzubillah, luar biasa anggarannya besar. Nah, kalau kita tak bisa memanfaatkan anggaran yang besar ini, apa yang terjadi Riau ke depan? Yang rugi bukan daerahnya, bukan rakyat pun rugi. Rakyat kan rugi. Makanya harus ada, itu saya bilang diperlukan infrastruktur, memperdekat jarak, kemudian menyatukan jarak tadi. Salah satu contoh saya bilang, kenapa? Sebab orang mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada urat nadi. Kalau putus urat nadi tadi, aliran darah itu pun hilang. Begitu juga jalan. Jalan itu urat nadi masyarakat. Infrastruktur itu urat nadi masyarakat. Siapkan jalan untuk masyarakat. Kemudian usahakan bahwa ekonomi masyarakat berbasiskan dengan wisata. Bagaimana masyarakat berkunjung ke situ, ekonominya berkembang, kemudian duit masuk dari luar daerah ke Riau. Nah, kita bisa contoh Bali itu apa ada? Nah, ada pabrik besar, tak ada kebun sawit, tak ada wisata aja ya. Cuma wisata saja. Tapi maju dia. Tapi dia maju. Nah, kita SDA banyak. SDA banyak. Di atas minyak, di bawah minyak. Ini yang saya berpikir supaya kita menyatu dan bersatu. Paling utama itu kompak. Harus kompak. Nggak ada yang sempurna di dunia. Nggak ada yang sempurna. Gubernur pun ada juga kelemahannya. Bupati ada kelemahan. Presiden juga ada kelemahannya. Tapi hilangkanlah kekurangan itu. Hilangkanlah. Tapi satukanlah. Menjadikan niat baik kita untuk membangun Riau. Ini maksud saya di dalam pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan amal bagi saya secara pribadi, dan itu yang saya inginkan untuk Riau dan Kabupaten Pelalawan menjadikan suatu negeri yang aman, makmur, dan harmonis. Amin. Ini yang saya harapkan. Terakhir, Pak Asmun. Pak Asmun ini kan sekarang sudah jadi orang bebas. Ya kan? Dan fisik juga masih sehat. Alhamdulillah. Ya kan? Masih muda. Kalau masih ukuran muda lah. Kira-kira ke depan ini ada niat lagi tak? Ya bermain di politik, ya kan? Nah, kira-kira gitu ya kan? Soalnya pemikiran masih oke, ya kan? Visioner, ya kan? Udah dibuktikan, ya kan? Nah, ini ke depan ini kira-kira kemana? Apa hanya mau menjadi wira swasta? Ada ini fisik masih sehat? Oh, sehat. Gimana Pak Aswan? Kalau kita berbicara politik, karena politik itu intinya kepentingan. Kalau kita bicara politik, tentu kita juga ingin bicara masalah nawaitu, niat kita. Bahwa hal-hal yang demikian itu yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, kita perlu mengintrospeksi, introspeksi diri kita bahwa kemana mau kita melangkah, apa yang bisa kita buat, dengan arti tidak punya nilai ambisional. Nah, saya menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, saya jadi begini, ini karena
Pak Jol. Kena orang lain, kena masyarakat lain. Nah, kalau itu punya amanah, yang Allah menyatakan saya sholat istikharah dulu, menyatakan ya mau tidak mau itu dia amanah. Resiko apapun kita hadapi. Seorang pemimpin itu kalau tidak bisa menerima resiko, tidak akan pemimpin namanya. Silakan masuk penjara, beresiko. Iya kan? Betul. Kita juga persoalan rumah tangga, persoalan apa itu cuma resiko. Jadi kita harus kembalikan kepada niat baik kita, bahwa persoalan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada orang lain. Nah, itu juga punya resiko. Berbuat baiklah kita kepada yang lain, berbuat baiklah kepada masyarakat. Nah, ini yang ditanyakan sama Pak Jol tadi, kemana langkah saya ke depan? Saya balikan lagi. Kalau masyarakat enggak, Tuhan oke? Why not? Why not? Apalagi kalau sudah fisik kuat, tapi tidak didukung oleh emosional. Dan memang nawa itu tuh baik ya. Ini yang kita harapkan, bahwa saya tidak akan menjadi apa-apa. Dan Azmun itu tidak seberapa pun, tidak ada apa-apanya saya. Tapi saya ada karena orang lain. Saya bisa berbuat karena bantuan orang lain. Saya bisa ada karena restu dari Allah, dari keluarga, dari anak, dari ayah almarhum semua. Nah, ini yang kita harus balikan semuanya. Kalau kita ambisional dengan kondisi begini, ya artinya bahwa kita tidak punya suatu konsep yang jelas, hanya berdasarkan dengan emosional, ambisi, tapi mampu enggak kita? Nah, jangankan jadi gubernur, jadi bupati, menjadi ketua RT saja kita juga harus bertanya tentang diri kita sendiri. Bisa enggak kita mengatur dan mengamankan rukun tetangga yang jumlahnya berapa orang? Ini karena pemimpin itu berat, dan pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Ini menurut saya demikian, Pak Jol. Ada kira-kira yang lain yang mau disampaikan? Saya menyampaikan rasa terima kasih pertama kepada tim Cakaplah. Sama-sama. Karena bagi saya secara pribadi, informasi dan teknologi ini sangat penting. Dunia akan gelap, dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kita menguasai informasi. Itu dia. Bahwa kuasailah informasi. Harus kuasai informasi. Dalam arti bahwa publikasi dan komunikasi ini sangat penting. Saya menerbitkan buku, ini salah satu sumber komunikasi, sehingga orang tahu bahwa buku ini karangan saya dan apa isinya. Jadi saya terima kasih kepada Cakaplah, dan juga saya terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan pada khususnya. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang yang saya buat selama ini, saya minta maaf, karena disitulah keterbatasan saya, disitulah kemampuan saya, dan mungkin ada hal-hal yang sifatnya menjadikan suatu pertanyaan bagi masyarakat Pelalawan. Itulah adanya Tengku Azmun Ja'far ini di mata masyarakat Pelalawan, mungkin masyarakat Riau. Karena saya tidak sempurna. Itu. Saya juga tidak sempurna. Terima kasih. Baiklah pemirsa, kita rasa sudah cukup ya. Nah, inilah jadi tokoh yang fenomenal, khususnya buat Kabupaten Pelalawan ini. Ya, inilah yang warisan-warisan yang dia buat. Mungkin sebenarnya sudah berapa lama kami ingin mewawancara Bapak ini, Bapak ini tidak mau dia. Dia segan, dia bilang, saya itu tidak ada berbuat apa-apa. Saya itu berbuat juga karena kalian juga, dia bilang tadi. Tapi karena kita paksa terus, akhirnya karena kita melihat bukti. Jadi sebelum kami tutup pemirsa, ya nanti kalau seandainya menonton YouTube Cakap Lepas diskusi kami sama Pak Azmun ini, jadi
bagi 10 orang yang memberikan komentar terbaik, ya kan, like dan subscribe YouTube Cakap Lepas sini, kami akan memberikan beberapa buku dari Pak Asmun Japar untuk 10 orang. Dan itu buku nanti udah ditandatangani sama beliau. Dan penilaiannya kami, dan silahkan ambil nanti di kantor Cakap Lepas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.